Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dampak spesies invasif pada tanah. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Kemudian kita akan masuk ke bagian pengantar. Perkenalkan pedosfer. Pedosfer itu merupakan lapisan tanah di bumi yang terletak di pertemuan litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Ia merupakan sistem multifase yang sangat aktif dan mendukung hampir seluruh kehidupan terestrial. Pedosfer itu juga merupakan reservoir karbon yang penting dalam bentuk karbon organik tanah, stok organik karbon. Dengan rata-rata karbon yang tersimpan dalam tanah itu tersimpan hingga kedalaman 1-2 meter. Dia dapat mencapai kapasitas 24,6 kg per meter kubik. SOC global itu mencakup 3/4 dari total karbon di seluruh biosfer. Melalui respirasi tanah, sejumlah besar karbon itu dapat dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk CO2, karbon dioksida. Diperkirakan sekitar 0,4 sampai 4,6 kali 10 pangkat 15 gram karbon dilepaskan dari tanah ke atmosfer pada setiap tahun. Kemudian kita akan bahas below ground ecology. Itu invasi oleh organisme yang terjadi di bawah tanah mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan invasi oleh organisme di atas permukaan. Sebagian karena lingkungan tanah itu bersifat tersembunyi dan tidak terlalu terlihat dari atas. Dampak dari invasi tersebut juga tidak terlihat secara langsung. Kemudian tujuan dari presentasi kami adalah 1, untuk memberikan gambaran kondisi ekosistem tanah. 2, untuk mengkaji berbagai dampak spesies invasif terhadap ekosistem tanah. Dan 3, menganalisis solusi pengelolaan dan pengendalian spesies invasif untuk menjaga kestabilan serta keberlanjutan fungsi ekosistem tanah. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait spesies asing invasif atau JAI. JAI adalah suatu organisme non-lokal yang masuk ke ekosistem baru, lalu berkembang cepat hingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Kehadiran spesies ini dapat mengancam spesies lokal dan menurunkan biodiversitas. Tetapi juga perlu diketahui bahwasanya tidak semua spesies asing itu bersifat invasif gitu, hanya spesies tertentu yang mampu menyebar dan mendominasi habitat baru. Di slide ini kita membahas terkait penyebaran spesies invasif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti perdagangan global melalui tanaman hortikultura dan tanaman hias, kontaminasi benih, serta perubahan iklim yang mendukung adaptasi spesies asing. Dan salah satu alasan spesies invasif ini bisa berkembang pesat dijelaskan melalui enemy release hypothesis atau kondisi ketika spesies asing ini terlepas dari populasinya yang meningkat dengan cepat dan mendominasi lingkungan baru. Selanjutnya, di sini ada salah satu contoh dari studi kasus, yaitu dari eceng gondok. Awalnya tanaman ini diperkenalkan sebagai tanaman yang menghiasi air, tapi juga dia bisa berkembang menjadi sesuatu yang invasif gitu. Dampaknya itu bisa menutupi permukaan perairan dan menghambat cahaya dan oksigen, serta mengganggu ekosistem perairan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak fisik dan hidrologi tanah, di mana spesies invasif merombak karakteristik fisik dan kimiawi tanah asli, sehingga menyebabkan perubahan struktur fisik, agregat tanah, dan pemadatan. Untuk poin pertama itu ada water holding capacity dan agregat tanah, di mana spesies invasif memproduksi serasa yang berlebih dan pelepasan eksudat akar mengubah komunitas mikroba pembentuk agregat. Hal ini merusak stabilitas mikrostruktur tanah dan mengganggu kapasitas menahan air. Yang kedua ada kompaksi via matinya biotanah. Senyawa alelopati dari tanaman invasif dan perubahan tingkat keasaman mematikan fauna penggembur tanah serta fungi mycorrhiza arbuscula. Hilangnya perekat alami dari pori makro ini menyebabkan tanah menyusut dan memadat. Ketiga, ketidakseimbangan hara. Tanaman invasif merekayasa rhizosfer dengan merombak ketersediaan unsur hara seperti MPK agar secara eksklusif hanya mendukung pertumbuhan diri dia sendiri. Dampak kedua ada alterasi hidrologi atau penyedotan air tanah secara masif, di mana pada delesi air ini, spesies invasif tentu memiliki laju evapotranspirasi yang jauh melampaui vegetasi asli, sehingga merusak water budget di tingkat daerah aliran sungai atau catchment area. Dampak ketiga yaitu peningkatan laju erosi akibat hilangnya jangkar pelindung, di mana kematian tanaman lokal akibat keracunan alelopati membuat tanah kehilangan jaringan akar serabut yang selama ini berfungsi mengikat lapisan atas tanah. Berikut contoh spesies invasif. Yang pertama ada Neltoma juliflora, di mana ia menginvasi wilayah kering. Akar dalamnya secara ekstrim menyedot air tanah, memicu kekeringan parah, dan mematikan spesies padang rumput lokal. Yang kedua ada Phragmites australis, di mana ia melepaskan senyawa alelopati yang menurunkan pH tanah secara drastis, mematikan Inoculum mycorrhiza asli, dan memonopoli area agar benih lokal tidak bisa tumbuh.
Oke, selanjutnya ada disrupsi siklus nutrisi dan pH tanah. Spesies invasif mengubah siklus nitrogen melalui serasa, mempercepat mineralisasi sehingga meningkatkan ketersediaan nitrat dan menguntungkan pertumbuhannya sendiri, sedangkan tumbuhan yang di sekitarnya tidak, apalagi tumbuhan yang lokal gitu. Terus kedua ada fenomena alelopati. Alelopati merupakan mekanisme kimia di mana tumbuhan invasif melepaskan alelokimia melalui akar serasa atau volatil. Senyawa ini akan mengganggu perkembangan pertumbuhan akar dan aktivitas enzim dengan merusak fungsi seluler untuk tanaman lainnya. Terus ketiga ada dampak ekonomi pertanian. Spesies invasif menurunkan hasil panen dan bersaing memperebutkan nutrisi, air, dan cahaya didukung oleh pertumbuhan yang sangat cepat dan juga akan merubah struktur mikroba dalam tanah. Terus terakhir berikut contohnya ada Ageratina, Adenovora, dan Micania micrantha. Ageratina menghasilkan alelokimia toksik, sedangkan Micania itu pertumbuhan yang sangat cepat menutupi vegetasi yang ada di sekelilingnya. Baik, selanjutnya adalah dampak biologis dari spesies invasif terhadap ekologi tanah. Nah, pada spesies invasif sendiri pada suatu populasi dapat menyebabkan berbagai perubahan pada ekologi tanah yang berdampak negatif pada komunitas asli. Nah, spesies invasif sendiri seringkali memiliki kemampuan kompetisi yang tinggi, menyebabkan spesies asli seringkali kalah dalam kompetisi. Nah, spesies invasif juga dapat mengganggu hubungan mutualisme antar spesies asli yang menyebabkan gangguan pada ekosistem tersebut. Spesies invasif dapat merubah profil kimiawi tanah serta mempengaruhi biomasa tanah yang dapat merugikan spesies asli. Nah, gambar di samping menunjukkan tingkat perkecambahan tanaman asli pada area yang diinvasi dan tidak. Nah, di sini peneliti menemukan 26% perkecambahan spesies asli lebih rendah pada area yang terinvasi daripada area yang tidak. Jika kita melihat pada gambar, di sini sumbu Y ini menggambarkan tingkat perkecambahan dari spesies asli. Di mana titik-titik yang berwarna abu-abu itu menggambarkan area yang tidak ditemukan spesies invasif, sedangkan titik-titik yang warna hitam itu area yang ditemukan spesies invasif. Di mana titik yang hitam itu menunjukkan tingkat perkecambahan spesies asli yang rendah, sedangkan titik-titik yang warna abu-abu itu menunjukkan tingkat perkecambahan spesies asli yang tinggi. Nah, sedangkan untuk faktor-faktor lainnya yaitu iklim dan sumber daya, di sini lebih banyak ditemukan hasil yang tidak signifikan dengan warna abu-abu. Kalau pada hasil yang signifikan, itu lebih sering pada hasil yang berwarna merah atau hasil yang positif, baik pada tumbuhan yang memerlukan mikoriza atau pada tumbuhan yang tidak memerlukan mikoriza. Jadi tidak ada perbedaan di kedua tumbuhan tersebut dari daripada efek dari iklim dan juga si sumber daya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya pengaruh spesies invasif pada spesies asli itu sama kuat atau bahkan lebih kuat dari faktor-faktor lain seperti iklim dan juga sumber daya. Sekarang kita masuk ke dampak makrofauna dan jaring makanan atau soil food web. Jadi soil food web itu terdiri dari berbagai organisme dengan perannya masing-masing yang saling terhubung dalam proses dekomposisi dan siklus nutrisi. Dan spesies invasif itu dapat mengubah keseimbangan trofik ini dengan mendominasi konsumsi bahan organik dan mengurangi keanekaragaman organisme tanah lokal. Perubahan pada satu kelompok organisme pun itu dapat memicu efek berantai yang akan mempengaruhi struktur komunitas secara keseluruhan sehingga mengganggu stabilitas ekosistem tanah dan aliran energinya. Lalu beberapa jenis cacing invasif, contohnya seperti jumping worms atau Amyntas, genus Amyntas ini dapat mempercepat konsumsi serasa daun sehingga habitat fauna tanah lokal cepat hilang. Dan penurunan lapisan serasa ini dapat menyebabkan pengurangan populasi detritivore. Dan contoh lain adalah semut invasif seperti semut gila kuning, itu juga dapat mendominasi fauna tanah dan memangsa invertebrata kecil lokal dan mengganggu vertebrata lainnya juga. Lalu ada perubahan di komposisi serasa daun atau horizon O atau horizon organik ini terurai terlalu cepat atau terlalu lambat akibat adanya spesies invasif ini. Dan kehilangan serasa ini juga dapat menyebabkan kelembapan tanah turun, suhu tanah fluktuatif, dan habitat invertebrata jadi rusak juga. Dan perubahan ini mempercepat pencucian nutrisi sehingga meningkatkan risiko erosi. Beralih ke dampak lanjutan, spesies invasif dapat memicu apa yang disebut dengan legacy effect atau efek warisan. Ini adalah kondisi di mana perubahan fisik, kimiawi, dan biologis seperti rusaknya mikrobioma di dalam tanah yang menjadi toksik tetap bertahan di dalam tanah meskipun tanaman invasif tersebut sudah dihilangkan dari ekosistem. Namun, pencegahan tetap menjadi prioritas utama. Di Indonesia, hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana regulasi ini melarang keras introduksi spesies asing ke kawasan konservasi dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah bagi pelanggarnya.
Untuk membalikan efek jangka panjang ini, ekosistem tanah membutuhkan solusi terpadu. Pendekatan mitigasi yang tepat meliputi penggunaan agen pengendali biologis atau biokontrol, serta restorasi tanah melalui inokulasi mikrobioma. Sebagai kesimpulan, ekosistem pedosfer kita sangat bergantung pada keseimbangan jaring makanan tanah. Spesies invasif terbukti merusak stabilitas tersebut secara multidimensi hingga memicu kerusakan jangka panjang. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi tanah menuntut integrasi mitigasi yang presisi melalui agen biokontrol, restorasi inokulasi, dan penegakan hukum pelanggaran spesies asing yang ketat. Berikut daftar acuan yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.